Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kita belajar coding service di AWS. Sebelumnya, kita sudah berhasil ya untuk membuat insting baru dan kita juga bisa remote ke dalam servernya dengan menggunakan SSH. Ini kita sudah login ya di AWS-nya dengan menggunakan PowerShell atau terminal. Oke, setelah kita jalankan sumbu apt update dan sudah apt upgrade, sekarang kita coba install dulu web servernya. Untuk engine kemudian kita install juga PHP dan settingnya. Di sini sudah saya rangkum untuk perintah-perintahnya setelah apt upgrade dan update. Oke, kita coba install engine-nya ya. Nah, kalau sudah install apt engine-nya seperti ini, kita enter. Di sini minta konfirmasi continue kita ya. Dan kita enter lagi, tunggu sampai selesai. Nah, setelah seperti ini, kita bisa cek ya, engine-nya berjalan atau enggak. Itu pakai sudo systemctl atau sistem kontrol status engine atau service status engine-nya. Terus status engine-nya kita copy, kemudian kita klik kanan untuk copy paste. Nah, di sini, nah di sini dia aktif ya atau berjalan engine-nya. Kalau berjalan, kita Ctrl C lagi ya. Kita cek lagi di IP kita. Kita refresh di sini, mungkin sudah browsing. Lalu kita continue. Bentar. Nah, nanti kita seperti ini. Dan di sini ada kata not source IP. Nah, di sini sudah muncul welcome to Nginx, artinya kita sudah berhasil menginstal web server Nginx di virtual kita, di insting kita ya. Jadi, web server itu ada beberapa macam. Yang populer itu ada Apache, kemudian Nginx, kemudian Nextbit, dan sebagainya. Sekarang kita coba yang Nginx. Selain kita akses IP publik, kita juga bisa akses ini. Kita dapat DNA publik kita, coba jalankan, ya pastikan HTTP, bukan HTTPS. Nah, di sini kita continue saja dan hasilnya sama saja. Tampilan ini dan juga ini sama kita remote pakai ini saja bisa. Ini pakai pakai ini saja bisa. Nggak harus IP. Oke, setelah Nginxnya sudah terinstall, kita bisa install PHP. Itu bisa cara seperti ini. Kita add apt repository-nya dulu untuk PPA-nya. Itu di OnDreds atau PHP. Biasanya dia akan memilih ke versi yang terbaru. Nah, kebetulan ketika video ini dibuat itu yang terbaru versi 8.1 X. Atau kita bisa langsung spesifikasikan. Seperti ini sudo apt install php 8.1 fpm ya. Kalau yang atas ini kita perlu apt get update dulu lagi. Setelah itu kita list kemudian kita mengecek versi terakhirnya berapa. Kemudian baru kita install PHP itu. Biasanya
dia menginstal ke versi terakhir, atau kita langsung spesifikkan misal butuh versi 7,4 gitu, berarti 7,4 fpm. Nah, ini kita kita install fpm-nya dulu. Kemudian dia bisa menjalankan file PHP, kemudian baru install extend-nya. Ada MySQL, kemudian ada CURL, ada XML, dan lain sebagainya, opsional sih. Nah, oke, kita pakai ini saja ya. Kita kembali ke di sini. Kita kembali di sini, copy, kemudian klik kanan, paste, atau ketikan sama saja ya sebenarnya. Nah, kita enter. Nah, di sini kita minta konfirmasi. Ini baru saya install saja ya, sebelum saya setting ke Nginx-nya. Ini kalau kita belum setting, kita coba cek ya, ini halaman defaultnya ada di mana gitu. Cek ya, ini halaman defaultnya ada di mana, dia defaultnya itu ada bawaan Nginx. Kalau habis diinstal itu lebih CD atau var atau ww atau HTML. Nah, di sini kita enter terus kita ls atau lsl. Nah, di sini dia memanggil file ini. Kita bisa buka lewat v atau lewat nano sudo edit. Kita pakai nano saja. Nah, ini dia welcome to Nginx. Ini sama ya. Ini HTML-nya yang dipanggil, kita bisa keluar. Lagi Ctrl X. Kita coba bikin file baru. Ini sebenarnya mengarah ke sini ya. WW. Cuma ini warnanya kurang jelas. Yang penting kalau ada ls file ini kita coba bikin baru sudo nano atau v, terserah ya. Saya mau kasih nama info.php. Isinya kurung buka PHP. Nah, seperti ini saja. Kurung buka PHP. Info function memanggil info PHP titik koma, kemudian PHP tutup. Kita kontrol X, kemudian ada pilihan menyimpan atau tidak. Kita simpan. Ketik Y, kemudian kita enter. Oke, sekarang kita panggil karena dia ada info.php, berarti /info.php. Nah, kalau kita belum setting PHP-nya, fpm itu ke Nginx, maka akan terdownload seperti ini. Kalau kita buka, ya muncul seperti yang kita ketikkan ya. Nah, seperti ini. Cuma dia nggak terload gitu. Harusnya kan dia tampil ya di sini. Nah, itu cara settingnya. Itu di sini kita ke etc nginx etc set file label, kemudian file default. Kita bisa cek juga fpm-nya sudah berjalan apa belum. Nah, di sini sudah berjalan. Ctrl C lagi, kita ke sini ya, cd etc tab, kemudian nginx tab, kemudian status tab, available tab. Nah, kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini ada default yang kita bisa pakai nano atau Vim, terserah. Kita enter. Nah, ini untuk settingan dari Nginx. Nah, di sini dia ya rootnya nih mengaruh ke var www html, ini bisa kita ganti. Kita ganti-ganti juga. Kemudian yang pertama dipanggil itu index. Ini kalau ada file ini, kita bisa tambahkan juga index.php-nya ya. Itu ada keterangan add index to the list if you are using PHP. Jadi dia akan pelot salah satu yang di sini. Ini biarkan. Dan di sini kalau dia nggak ada, itu akan
404 yang ya kan. Nah, itu dari sini ini yang travelers kemudian sama dengan 404. Nah, untuk mengaktifkan PHP-nya itu yang di sini nih. Di sini ada pagarnya ya, location slash backslash titik PHP. Dolar kurung buka ini kita hapus tanda pagarnya. Kemudian yang include snippet ini kita hapus juga boleh. Kemudian ini yang paling penting biar dia berjalan untuk memanggil file PHP adalah yang fpm soc. Nah, ini cuman kita sesuaikan versinya, bukan 7.4. Nah, tadi kita install 8.1. Berarti PHP 8 kemudian titik 1 strip fpm sock. Nah, kemudian tutupnya location ini jangan lupa diaktifkan. Jadi seperti ini ya. Semoga cukup jelas. Oke. Kemudian kita keluar dari simpan Ctrl X, kemudian C, kemudian enter. Oke, kemudian kita perlu untuk cek engine X-nya. Ini ke settingnya ada error atau enggak. Nah, yaitu sudo engine X, maintain di sini oke dan successful, gak ada error. Kemudian kita perlu restart. Bisa pakai ini sudo systemctl restart engine X atau sudo service restart engine X, bebas ya. Nah, seperti ini. Ini sudah berjalan restartnya. Kita bisa panggil lagi /info php. Nah, setelah kita install PHP fpm-nya, kita setting ke engine X-nya, maka sudah bisa untuk memanggil file PHP yang tidak langsung terdownload lagi. Nah, PHP minv kita versi 8.1.2 ya. Oke, ini bisa kita install. Gak semua sih, yang kita butuhkan aja. Ini X-nya PHP yang mungkin dibutuhkan nanti bisa kita setting di PHP ini. Kalau misalnya ada yang lain mau diinstal juga boleh. Oke, kita install. Nah, di sini kita sudah konfirmasi kita untuk tekan klik atau Y. Nah, kira-kira seperti itu arahnya dari AWS untuk mengecek loadnya menggunakan Ubuntu Engine X. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.